warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Ya, selamat pagi Bu Lucy. Maaf mengganggu waktunya Ibu. Ya. Ini bagi tanya-tanya Ya. sekitar kejadian yang ada di sekolah. Bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang termasuk dilema etika atau tuntutan moral? Dilema etika itu sering dialami oleh siapapun ya. Misalnya yaitu pemimpin institusi, kemudian juga dialami oleh guru, kemudian pemimpin timnya, atau mungkin juga guru terhadap murid-muridnya. Nah, pada posisi ini kita itu sepertinya berada di persimpangan jalan. Tetapi kalau di posisi ini kadang ada dua nilai yang dibenturkan atau dipertentangkan, yaitu misalnya benar dengan benar, karena di sini kan ada nilai-nilai universal yang menjadi sebuah dilema mana yang harus diputuskan. Nah, untuk mengambil sebuah keputusan tentu harus melewati tahapan-tahapan. Yang pertama tentu kita harus mengidentifikasi dulu, menganalisis dulu kasus itu secara mendalam. Nah, supaya apa? Supaya nanti pada goalnya, yaitu sebuah keputusan, itu harus didasarkan kepada tiga hal. Yang pertama yaitu keputusan itu sudah berdasarkan pertimbangan yang matang. Kemudian yang kedua, keputusan itu terukur. Dan yang ketiga yaitu keputusan itu dapat dipertanggungjawabkan. Nah, jadi dengan identifikasi awal untuk membedakan kasus, apakah itu termasuk dilema etika atau bujukan moral. Jadi harus melewati tahapan seperti itu Bu Lucy. Harus ada identifikasi awal supaya nanti kita tidak keliru dalam mengambil sebuah keputusan yang sangat penting. Kalau untuk menjalankan pengambilan keputusan itu, di mana ada kasus-kasus yang memang sama-sama benar dan mengandung nilai kebajikan gitu. Nah, itu menjalankan keputusannya itu seperti apa? Seringkali sebagai seorang kepala sekolah, saya harus memutuskan hal-hal yang dilematis. Misal, ini contoh kasus saja ya. Di detik-detik akhir kelas 9 mau menyelesaikan program belajarnya, itu mesti saya menyampaikan kepada orang tua pada saat pleno orang tua, jangan sampai dari sekian jumlah murid saya, khususnya yang kelas 3 ini, ada yang tidak bisa menyelesaikan program belajarnya. Artinya keluar dari SMP 3 itu tidak membawa ijazah. Saya kalau dalam bahasa Jawa sering saya menyampaikan kepada orang tua itu, jangan sampai ada yang luput dari gendongan. Ya, saya sering menyampaikan. Jadi semua harus kita kawal, kita gendong sampai pada garis finish. Tetapi kadang-kadang untuk mencapai garis finish akhir anak-anak menyelesaikan program pembelajarannya dengan mengakhirinya dengan mengikuti ujian sekolah, itu ternyata juga tantangannya pasti ada. Setiap tahun itu mesti ada 1, 2 itu anak-anak kelas 9 itu kalau dilihat itu kok nggak semangat lagi untuk melanjutkan sekolahnya. Misalnya lama nggak masuk ya. Nah, itu sering terjadi sih. Nah, untuk itu saya mesti bekerja sama, satu yaitu dengan wali kelasnya, kemudian dengan guru BK ya, guru BK untuk melakukan home visit. Tidak hanya sekali, berkali-kali.
Setelah itu home visitnya kok tidak goalnya tidak bagus, anaknya tetap tidak termotivasi datang ke sekolah. Saya mengambil langkah yang kedua, yaitu mengundang orang tua untuk hadir di sekolah. Nah, kemudian ini sudah dilakukan beberapa kali, diundang oleh wali kelas dan guru BK-nya, juga belum ada goalnya yang saya harapkan. Artinya yang saya harapkan anak itu termotivasi lagi, memiliki motivasi yang positif untuk menyelesaikan studinya. Pada garis akhirnya saya harus turun tangan, yaitu istilahnya melakukan konfirmasi lah dengan orang tua saya, tapi tidak hanya dengan orang tua, siswa yang bersangkutan, kemudian wali kelas dan guru BK. Dari di situ kemudian muncul berbagai pertimbangan terkait dengan kelanjutan studi anaknya. Nah, sehingga tadi dengan 3 hal itu, pertimbangan yang matang, terukur, kemudian keputusan akhirnya itu bisa dipertanggungjawabkan. Harapan saya ya goalnya itu baik, anak itu kembali bisa aktif sekolah lagi gitu. Jadi langkah-langkahnya sampun sekalian ditanggung pemanggilan home visit kemudian sama wali kelas, sama PT, kemudian siswa itu sendiri sama orang tua. Kalau tantangannya ada apa nih Bu? Tantangannya ada dulu sih, karena anak-anak di sekolah kita ini seringkali itu tidak hidup bersama keluarga inti. Jadi mereka itu dititipkan pada kakek neneknya. Sedangkan kakek neneknya ini nyun sewu, dukungan terhadap terhadap cucunya ini untuk bisa menyelesaikan studinya, itu pemahamannya itu rendah. Jadi yang penting disangoni, yang penting diparingi maaf marek wis cukup, tapi tidak pernah dipantau bagaimana belajarnya, bagaimana kemajuan kesulitannya atau hambatannya ketika belajar di sekolah. Nah, jadi anak-anak kita itu tidak satu keluarga dengan ayah bunda. Jadi seringkali dititipkan pada kakek neneknya, di mana pandangannya terhadap pendidikan itu tidak begitu tidak seiring sejalan dengan sekolahan. Karena kalau kita yang istilahnya kita sudah memfasilitasi, tetapi yang difasilitasi itu tidak mau, ya kita sulit berjalan terus, ya. Seperti itu dulu sih tantangannya, itu tidak adanya dari pusat pendidikan ini tidak bersinergi. Nah, yaitu sekolah, keluarga dan masyarakat. Nah, seringkali di sini ada dilema. Nah, memunculkan anak-anak yang kemudian putus sekolah. Jika pusat pendidikan ini semua menjalankan fungsinya dengan baik, pastilah saya yakin semua anak-anak itu bisa melewati dan bisa sampai pada garis finish dengan baik. Kalau kan Bu, ketika ada permasalahan atau mungkin kasus yang ada di sekolah itu, sebagai kepala sekolah punya jadwal khusus atau mungkin di saat itu juga langsung diselesaikan, atau mungkin punya prosedur atau bentuk penyelesaian? Ya, bentuk penyelesaiannya atau SOP-nya tadi, pokoknya pertama home visit dulu. Home visit dulu. Yang kedua yaitu mengundang orang tua hadir di sekolah. Yang ketiga, jika kok sampai tahap yang kedua ini tidak bisa menghasilkan keputusan yang kita harapkan, maka ya saya akhirnya turun tangan. Kalau yang paling efektif dalam pengambilan keputusan itu paling efektif tadi itu, yang pertama itu harus tentu ada langkah-langkahnya ya. Untuk mengambil keputusan itu harus langkah-langkahnya itu banyak sekali. Antara lain kita itu harus memperhatikan 4 paradigma sih.
yaitu paradigma individu dan masyarakat. Ya, misalnya di kelas, ya di kelas misalnya, jane iki guru ki arep melanjutkan ke materi berikutnya. Tapi ternyata ada sebagian siswa di kelas itu yang belum paham lah dengan materi yang sudah dipahami oleh teman-temannya yang sebagian itu. Kan individu ini tidak harus seseorang ya, tapi bisa kelompok kecil atau kelas ya. Nah itu. Nah jadi masih ada kelompok lain yang membutuhkan bantuan loh, karena belum paham dengan materi yang kami tinggalkan tadi. Nah ini kan juga perlu menjadi pertimbangan. Kemudian berikutnya yang kedua, paradigma rasa keadilan lawan rasa kasihan. Nah saya seringkali juga menyampaikan, saya menolong satu orang, misalnya satu orang anak yang tidak tertib. Tapi ketika saya menolong ini, saya mengorbankan yang ratusan yang lain. Nanti yang ratusan yang lain itu kan merasa tidak diperlakukan adil. Itu nggak pernah masuk, tapi kenyataannya bisa naik kelas misalnya begitu. Sedangkan kami yang rajin ke sekolah, kok naik kelas, nah berarti bedanya apa? Nah, tetapi ketika ada rasa kasih sayang, ya, kemurahan hati, sudah beda lagi. Lebih baik saya menyebutnya itu dalam nek sing 400, misalnya kita kan 442 ya, 441 itu baik-baik saja, ya tidak masalah. Jadi biar lanjut, tidak perlu saya apa-apakan. Nah, tapi ada anak saya yang hampir hilang ini, yang perlu saya gandeng supaya dia kembali ke komunitas yang 44 derajat. Nah itu. Jadi saya itu mungkin ya karena saya perempuan ya, saya itu sering membayangkan posisi saya itu berada di anak satu ini. Jadi ketika sebagai seorang guru, sebagai seorang kepala sekolah, kita bisa menyelamatkan satu domba yang akan hilang, ya kan? Kemudian dikembalikan lagi, kita gendong, kita kembalikan lagi ke dalam komunitasnya yang 441 ini. Saya itu seperti mendapat hadiah, Gus. Iya, jadi satu domba yang hilang bisa kita kembalikan ke kawanan domba yang lain yang bagus-bagusan. Sampai satu tujuan. Iya. Jadi saya sarannya seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu paradigma kebenaran itu melawan kesetiaan. Nah, kan ada 4 paradigma ya. Nah, ketika kita menyampaikan dalam sebuah permasalahan atau dilema, kita menyampaikan sebuah kebenaran, apakah kita bisa menyampaikan sebuah kebenaran, tapi kita juga harus bertentangan dengan untuk tetap setia bertanggung jawab kepada sebuah profesi atau sebagainya, karena kita ini kan bertanggung jawab supaya unit kerja kita, organisasi kita ini yang sudah kita sepakati ada nilai-nilai yang harus kita pegang teguh itu tetap bisa berjalan. Kemudian yang keempat yaitu keputusan itu juga harus mempertimbangkan pada paradigma jangka pendek dan jangka panjang. Kadang-kadang kita mengambil keputusan itu banyak yang tidak berpikir dengan matang, sehingga keputusan itu akhirnya keputusan yang sesaat, tidak mempertimbangkan bisa keputusan ini tuh nanti ke depannya itu bagaimana. Misal contoh seorang ibu, aku kijane pengen tetap bersama-sama dengan keluargaku, tapi di satu sisi saya juga harus berjuang untuk meningkatkan kesejahteraan keluargaku, sehingga banyak orang tua anak-anak itu yang sampai bekerja di luar negeri. Penaknya ketungguan bapak ibu, ya kan? Tapi di sisi lain orang tua juga punya tanggung jawab yang lebih untuk kedepannya. Nek aku neng rumah terus, anakku ke sekolah piye, biayanya piye. Nek aku pergi merantau bekerja, ada sesuatu yang dikorbankan, jadi sama-sama rugi. Nah itulah yang namanya dilema. Nah itu memang satu hal yang membutuhkan pemikiran yang yang luar biasa untuk bisa pada akhirnya mengambil keputusan yang pas, tepat, ya kan? Nah, di samping itu
dalam mengambil keputusan kita juga harus berdasarkan pada prinsip. Yang pertama yaitu harus berpikir pada hasil akhir, ya. Jadi pada ini kita itu berfokus pada hasil akhir tapi tidak melihat proses. Jadi penting, seperti kalau saya itu lebih menghargai proses saya. Misalnya seperti anak-anak nih, hasil akhirnya apa untuk nilai itu. Tapi kan kita tidak tahu 7 itu nilainya itu dia belajar atau nyampe temannya, atau mengerjakan sendiri atau dikerjakan oleh orang lain, ya. Ketika dia berproses tapi kemudian nilainya kok hanya 5, saya lebih menghargai proses, bukan nilai. Kita menghargai nilai proses. Makanya dulu ketika anak-anak itu kelulusannya ditentukan UN, ya kasihan, ya, karena hanya dilihat dari hasil UN, tidak melihat proses dia mulai kelas 7 sampai kelas 9 tebu. Nah, sedangkan kita sebagai guru yang melihat prosesnya dari awal sampai garis finish, itu tidak bisa memutuskan, ya. Kalau sekarang kan tidak, setelah UN dihapus dan kemudian ujian sekolah. Jadi yang pertama itu berpikir berbasis hasil akhir. Yang kedua, berpikir berbasis peraturan. Nah, prinsip ini termasuk ketat karena keputusan yang kita ambil itu harus mengacu pada aturan atau nilai yang sudah dibuat, disepakati, dan kemudian nilai itu sebuah hal yang harus dijaga komitmennya. Jadi ini juga sebuah hal yang bukan gampang, gitu. Bisa, contoh aja lah, saya sebagai kepala sekolah. Misalnya ada guru, terus aturannya itu kan 3 hari berturut-turut dalam bulan yang sama itu dia tidak masuk, itu TPG di bulan itu tidak sama. Nah, tetapi kembali lagi, nilai universal kasih sayang saya itu muncul. Iya, ini biar bareng, untuk kebutuhan yang mungkin sudah diposkan, terus nerain tuh. Dan ketika misalnya saya hanya dasarnya aturan, orang itu tidak bisa melihat secara objektif. Misal, guru A tidak masuk 5 hari berturut-turut, ya, bukan karena sakit ya, bukan karena sakit. Dalam bulan yang sama, kan menurut aturan ya saya untuk PTG di bulan itu. Nah, tapi saya menandatangani surat pertanggungjawaban, surat pernyataan itu. Nah, sebenarnya saya di sini ya terang antara dasar aturan atau kasih sayang. Kalau adakah seseorang atau mungkin faktor lain yang mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan? Ya, sebelum saya mengambil keputusan itu saya tidak otoriter sendiri, tapi saya sering melibatkan teamwork saya. Ya, teamwork saya itu yaitu orang-orang yang memang menjadi tim kerja saya yang bisa saya andalkan, tidak hanya secara logika tapi juga secara kebijaksanaan itu sudah mempunyai. Nah, itu jadi saya minta pertimbangan, tetapi pertimbangan mereka tidak harus saya pakai, tapi saya ketika pertimbangan mereka tidak sesuai dengan nilai-nilai universal antara lain kasih sayang. Karena beda nih. Iya, karena seringkali itu kita itu terlalu percaya diri. Contohnya begini, guru itu terlalu percaya diri. Bocah kayak ngono wis ranu tok kewe. Nah, itu tok kewe. Ya sekarang itu kita berpikir muridnya dhewe itu cukup, lebih dari cukup, Mas. Ya toh? Tapi bayangkan ketika sekolah kecil mencari murid itu uangnya, ya toh? Berjuang dengan mati-matian. Terus kebetulan sekolah kecil itu ya rata-rata itu murid angel, itu ya sak-sak. Ya, nah, karena mesinnya nek sing bocah HP mesti golek sekolah sing HP, gitu enggak? Terus sidik-sidik ditokke muridnya
Ingat loh bahwa Bapak Ibu guru itu harus berfokus pada kebutuhan murid. Saya seringkali itu berpikir kita itu seperti bengkel. Nah, bengkel yang sukses ya, motor rusak mlebu ning metu dadi motor sing apik. Iya ora? Nah, saiki iya. Nah, kalau sithik-sithik ditoke itu ya tidak baik. Nah, jadi ya harus harus dimasukkan perlu pertimbangan dari tim perlu. Tapi pada akhirnya jika pertimbangannya tidak sesuai dengan nilai-nilai keadilan ya kemudian kasih sayang ya tetap saya pada akhirnya ambil mana yang menurut saya, karena begini Bu sih, selain saya itu dasarnya itu regulasi atau aturan, saya itu selalu memohon di dalam doa saya supaya ketika saya mengambil keputusan itu diberikan hikmat itu, sehingga keputusan saya itu adalah keputusan yang mengangkat, membangun, dan memulihkan. Nah itu, jadi mengangkat, membangun, dan memulihkan, bukan keputusan yang menjatuhkan. Jadi setiap mengambil keputusan itu, dulu sih tadi tanya, apakah ada pihak-pihak lain yang memberikan diminta untuk memberikan masukan atau pertimbangan ya, ada tim saya. Tapi di luar itu ada yang lebih saya percaya untuk memberikan hikmat pada saya, yaitu Tuhan. Jadi setiap keputusan yang saya ambil, saya itu selalu melibatkan Tuhan, supaya tadi itu keputusan yang saya ambil itu adalah hasilnya adalah yang mengangkat, membangun, dan memulihkan, tidak membunuh, tidak menjatuhkan. Nah, dan ini tidak mudah karena kadang-kadang keputusan saya juga dia mungkin di belakang saya lah, nah cak kok ngono kok dipertahankan. Memangnya murid itu saya itu juga terkait dengan Bapak Ibu guru karyawan, saya juga sama. Misalnya menghadapi dilematis seperti itu, saya mesti ada tahapan yang saya lalui itu di luar regulasi yang harus saya taati. Jadi pembelajaran dari Ibu mengambil keputusan itu tidak menjatuhkan pembinaan. Jadi keputusan yang mengangkat, membangun, dan memulihkan. Jadilah seperti bengkel lagi. Kondisi masuk itu tidak baik-baik saja, rusak. Tapi keluar dari bengkel itu menjadi motor yang manfaat, iya, yang berguna. Gitu Jadi terima kasih Ibu atas waktunya. Ya. Terima kasih pencerahannya. Ya. Semoga ke depan saya juga bisa memetik hasilnya. Ya. Terima kasih. Maaf mengganggu waktunya. Betul Ibu sih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru sih, maaf mengganggu Ibunya. Ini mau bertanya-tanya tentang dilema etika atau rujukan moral seperti itu. Langsung mau gitu. Selama ini Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral itu seperti apa? Begini ya Bu Lucy, untuk kaitannya dengan
dilema etika dan rujukan moral itu adalah dua hal yang berbeda. Kalau yang untuk yang pertama itu tadi kan kita dihadapkan dengan dua kasus atau apa yang sama-sama baik dan kita harus mengambil salah satu dari yang terbaik. Tetapi untuk yang satu itu kan dalam dua kasus yang berbeda ataupun kita memilih salah satu yang lebih benar. Jadi diantaranya dua itu berbeda ya. Yaitu selama ini dalam saya mengambil atau dapat mengidentifikasi kasus-kasus tersebut itu dilihat dari beberapa jenis. Misalnya ada siswa terlambat sekolah pada jam yang ditentukan, itu masuk jam sekian, jam 07.00 itu gerbang sudah harus ditutup, sudah harus masuk, tetapi ada satu atau dua siswa yang masih masuk. Kemudian tentunya itu kaitannya dengan kedisiplinan. Terus ada juga siswa yang seharusnya memakai seragam identitas, masih ada yang memakai seragam merah putih ataupun apa. Itu banyak sekali kasus-kasus yang selama ini saya temukan di sekolahan. Kemudian dalam pengambilan tersebut atau pemilahan tersebut itu saya dibantu beberapa orang guru. Itu biasanya memilah, Pak ini harusnya masuk yang ini atau apa, ini yang rujukan moral, ini yang dilema, itu kita bersama-sama biasanya. Terus kemudian selama ini dalam menjalankan keputusan, terutama untuk kasus-kasus di mana dua atau kepentingan yang sama benar atau sama-sama mendukung nilai kebijakan, itu yang saya ambil itu tentunya saya dahulukan yang mana lebih penting gitu. Jadi kita harus bisa mengidentifikasi ini yang lebih penting, ya skala prioritas. Dan mungkin saya juga memintakan pertimbangan baik dari Bapak Ibu guru ataupun komite ataupun dari warga sekolah yang lain termasuk wali siswa. Berarti langkah-langkah yang pertama yang diambil itu mengidentifikasi dulu ya. Terus setelah mengidentifikasi kita harusnya bisa diskusi gitu ya, memberikan solusi bagaimana baiknya mencari jalan keluar bersama-sama. Kalau hal-hal yang dianggap lebih efektif dalam pengambilan keputusan itu seperti apa itu? Hal yang efektif biasanya kita mengadakan musyawarah bersama, baik dengan guru, terus karyawan, kemudian bersama-sama dengan kepala sekolah, komite sekolah, dan pihak-pihak yang mendukung kaitannya dengan kasus yang ada tersebut. Kalau misalkan itu ada kasus itu untuk penyelesaiannya atau pengambilan keputusan itu tantangannya apa? Oh, tantangannya biasanya kan dalam pengambilan kasus itu tantangannya ada berbagai macam pihak nih, karena biasanya misalnya kami mengambil ada kebutuhan seperti ini, tapi nanti untuk komite seperti ini ada perbedaan solusi, sehingga nanti dari beberapa perbedaan tersebut kami kumpulkan jadi satu. Nah, hal yang finalnya itu nanti yang menjadi keputusan kita bersama. Setelah tadi rapat bersama. Ya, rapat bersama. Itu bisa memberi contoh kasusnya yang terjadi itu seperti apa? Oh, bisa. Contoh saja gitu. Contoh kasus yang sering kami alami ataupun yang pernah saya alami di sini cuma kedisiplinan berpakaian. Itu anak kelas 6 itu sering yang namanya Ihsan itu pada saat
harusnya memakai seragam identitas, dia tidak memakai dengan alasan yang kadang tidak masuk akal, Bu. Alasannya itu kadang, Mas Ihsan, kenapa kok nggak pakai baju identitas? Ngamuk, Bu, belum kering, ataupun kadang sering dipancal kucing gitu, pernah gitu. Jadi anaknya itu memang harus ada pendekatan. Kemudian kebetulan anaknya itu juga yatim, bapaknya nggak tahu di mana, terus di rumah bersama kakaknya. Kelas 6 ini. Kelas 6 tuh. Jadi kalau misalkan ada kasus seperti itu punya jadwal tersendiri atau mungkin saat itu juga diselesaikan atau mungkin punya prosedur apa gitu? Untuk menyelesaikan yang tadi itu pertama, pada saat pertama ditanya dulu, Mas Ihsan kenapa kok nggak pakai baju itu secara pribadi. Terus kemudian kok sudah 1-2 kali kok masih seperti itu, ditanya untuk pertama bapak wali kelasnya dulu, ya, wali kelasnya dulu, kemudian wali kelasnya lapor ke saya, kemudian saya juga memberikan nasihat, kemudian terus saya memberikan WA ataupun pemberitahuan kepada kakaknya, kenapa kok seperti itu. Ternyata memang anaknya itu ya kalau diberitahu kakaknya sering nggak mau ngeyel, sering gitu, karena dianggap juga seperti anak durhaka. Jadi karena kurang kasih sayang. Harus ada sentuhan. Harus yang sentuhan khusus. Terus kalau selama ini jika ada kasus-kasus seperti itu, adakah seseorang atau mungkin faktor-faktor yang bisa memperlancar atau mendukung pengambilan keputusan? Untuk sementara ini SD kami belum, karena kasus yang terjadi di sekolahan itu biasanya masih bisa terhandle dengan baik guru kelasnya ataupun dengan wali kelas yang lain ataupun dengan saya sendiri, yaitu dengan pendekatan ke siswa, dirangkul, kemudian diberi nasihat secara perlahan, kemudian pendekatan kepada keluarga, dan akhirnya mulai minggu kemarin itu bulan Januari awal itu alhamdulillah anaknya sudah berpakaiannya sudah bagus, sudah sesuai dengan aturan yang berlaku di sekolah. Berarti yang itu kasus pertama laporan dari wali kelas. Ya, wali kelas dulu ke kepala sekolah. Kepala sekolah ya bersama, terus kemudian baru ke wali, dan wali menindaklanjuti sehingga anaknya sekarang sudah mulai disiplin. Mungkin cuma itu yang saya rasakan di sekolah ini. Untuk kenakalan-kenakalan yang lain masih tamat mengajar. Mungkin dari apa yang telah terjadi atau mungkin kasus-kasus itu, adakah pembelajaran yang bisa didapat, pembelajaran atau mungkin pembelajaran yang dari pengalaman pengambilan keputusan itu yang didapat seperti apa? Untuk pembelajaran yang saya dapatkan atau yang saya petik, mungkin untuk sekolahan atau pribadi saya sendiri, mungkin memperlakukan kedisiplinan itu lebih awal sehingga anak-anak itu bisa memahami yang namanya disiplin itu sangat penting dan mendukung bagi program sekolah mereka ataupun kemajuan atau mendukung prestasi peserta didik. Mulai dari awal, dari kelas bawah, dari awal itu sudah ditanamkan. Masuk sudah ditanamkan untuk selalu berdisiplin sehingga ke atasnya itu lebih kedisiplinannya meningkat dan membawa nilai positif bagi anak-anak sehingga mereka dalam mencapai ilmu itu bisa maksimal. Budaya disiplin. Mungkin
Iya, atau mungkin juga orang yang ada di SD Sidoarjo, Kecamatan Susukan ini. Maaf sudah mengganggu waktunya. Terima kasih. Semoga nanti apa yang saya ketahui atau yang saya sampaikan mungkin dapat bermanfaat bagi fungsi. Mudah-mudahan dapat membawa kebaikan serta kemudahan untuk maju ke depan. Selamat dan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Lucy. Mbak Lucy atau Mbak Lucy? Oh enggak, Kak. Nyon ngapunten ganggu waktunya. Enggak apa-apa. Jadi jadi tanya-tanya terkait apa itu namanya kasus yang ada di sekolah tentang dilema etika atau mungkin rujukan moral. Nah, ada kasus seperti itu, Ibu sebagai kepala sekolah mengidentifikasi kasus itu berapa? Contohnya etika moral yang bagaimana, Mbak? Misalkan kasusnya seperti ya, itu. dilema etika itu misalkan seorang anak yang nggak pernah masuk, terus dia posisinya udah kelas 9, jadi kita dilema antara harus, karena kalau tidak masuk itu kan ada kriterianya, misalkan 10 kali A berarti harus keluar, tapi karena memang itu kepentingan untuk murid, untuk masa depan dia, jadi kita memang harus perang batin, gitu contohnya gitu. Oke. Mbak, untuk masalah seperti itu sebenarnya terjadi di sekolah kami di SMP 3 Betasan itu. Anak-anak yang kelas 8, 9 tidak mau sekolah itu banyak kasusnya, dan itu bukan sesuatu yang istilahnya hal yang baru. Jadi kalau di tempat saya, secara pribadi di tempat saya itu memang membuat peraturan, ya aturannya sebenarnya sama, hanya saja untuk anak-anak seperti itu kami prioritaskan untuk ditangani terlebih dahulu. Terutama yang pertama itu wali kelas, kemudian ada BK, setelah itu nanti kita koordinasi bersama-sama dengan saya selaku kepala sekolah. Jadi kalau anak itu memang sering tidak masuk, memang kita perlu home visit. Yang pertama kita tanyakan, yang kedua kemudian kita panggil ke orang tuanya, mungkin ada sesuatu masalah. Nah, dari semuanya itu kita melihat problem anak-anak kami di sekolah kami itu memang hampir sama. Anak-anaknya malas untuk sekolah, tetapi karena sekolah SMP itu masih dalam tahap 9 tahun wajib belajar 9 tahun, maka kami dari sekolah itu mengusahakan anak-anak itu misalkan minimal mendapatkan ijazah SMP. Nah itu, jadi kami tidak bosan-bosan untuk menjemput mereka, kemudian meringankan beban mereka, yang penting itu bisa masuk. Mungkin sekolah lain itu sudah kompetisi dalam hal prestasi, tapi kami di sekolah kami itu kompetisinya adalah bagaimana cara anak-anak itu senang sekolah, motivasi sekolah, memberikan motivasi ke sekolah, sampai kami harus membuat acara, membuat program bagaimana anak itu bisa tampil, bisa mau sekolah minimal seperti itu. Sehingga banyak sekali program-program kami yang mendukung anak-anak bisa masuk sekolah, dan alhamdulillah untuk tahap ini ada 2 anak yang sebenarnya tidak mau sekolah. Kemarin di visit itu sudah hampir 1 bulan tidak berangkat, tapi sekarang sudah masuk lagi gitu. Ya itu memang perjuangan, saya paling salut dengan perjuangan BK dan wali kelasnya. Berarti langkah-langkahnya
dari wali kelas dulu? Ya, dari wali kelas dulu, di home visit dulu, kemudian konsultasi dengan BK, BK-nya kemudian menangani bersama wali kelas, kemudian nanti kalau ini 2 terus bertiga dengan orang tua. Nanti kalau dari itu belum bisa memunculkan ide, maka saya selaku kepala sekolah biasanya dimintai tolong untuk rembukan bareng gitu. Nah, terkadang anak di tempat saya itu lucu Mbak, lucunya begini, saat anak itu dihadapkan ke saya selaku kepala sekolah, itu baru kadang mereka baru mau cerita, baru curhat, kemudian baru mau untuk sekolah gitu. Tapi ya memang prosedurnya harus begitu. Tetap saya juga istilahnya tetap membantu, yang penting anak-anak itu bisa melanjutkan. Kalau menurut Ibu yang paling efektif dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus itu pripun? Yang paling efektif adalah yang pertama memang anak itu harus masuk dulu. Yang masuk dulu, kemudian kita menanganinya itu memang harus berbeda. Tidak bisa menyamakan. Ya, membedakan mereka dan memberikan pengertian kepada teman-temannya itu penting, karena nanti anak itu juga akan down mentalnya saat dia di kelas lagi. Karena apa? Karena kami sebagai guru itu tidak, istilahnya tidak adil menangani mereka. Jadi kita memberitahukan ke teman-temannya dalam satu kelas untuk bisa menerima, memaklumi dan sebagainya. Biar tidak dibully. Biar tidak dibully, betul. Kemudian yang anaknya ini diberi penguatan. Nanti sehari besok tidak berangkat tidak apa-apa, tapi besoknya lagi berangkat gitu. Akhirnya ini 2 anak itu berangkat terus. Padahal kemarin tuh udah 1 bulan lebih. 1 bulan berangkat 1 minggu. Ada lagi 1 itu malah kalau mau tes. Jadi iya mau tes kalau PTS, sesok PTS gitu, baru berangkat. Iya, itu nilai. Ya mungkin ya akhirnya kan kita memang keadilan itu tidak harus memberikan harus sama gitu nih. Yang penting menurut kami, saya dan guru-gurunya itu yang penting mereka bisa dapat ijazah dan digunakan untuk kegiatan nanti setelah lulus SMA. Kalau Bu, tantangan dalam pengambilan keputusan rasa ketidakadilan. Iya, batin saya dan BK sama wali kelasnya tuh mungkin sama. Itu adalah hanya satu, tentang keadilan itu saja. Karena mereka yang berangkat terus, kemudian ini anaknya yang hanya berangkat 1 bulan sekali, kenapa harus diperlakukan yang sama? Tetapi ya itu tadi, saya berikan pengertian ke anak yang sering berangkat dan mereka kami beri reward. Rewardnya adalah berupa nilai yang tidak sama dengan anaknya yang jarang berangkat. Maka nilai itu yang di sana mungkin kategorinya adalah dilihat bukan dari kepandaian, tetapi dari persentase mereka masuk sekolah gitu. Berbeda dengan sekolah yang lain. Kalau misalkan terjadi kasus-kasus seperti itu, terus pengambilan keputusannya itu terjadwal seperti itu, atau mungkin langsung ketika ada laporan langsung ditindak, atau punya prosedur atau bentuk tertentu? Prosedur sebenarnya ada Mbak, terutama kita kan punya tata tertib, ada aturan yang perlu disampaikan ke anak-anak dan disepakati bersama. Tetapi dari aturan itu memang tidak bisa berlaku pada salah satu anak yang memang tidak pernah berangkat. Contohnya yang seperti itu, kasus seperti itu, akhirnya kita setelah penanganannya dari BK, biasanya di sekolah kami itu BK-nya terlalu getol. Kalau memang BK itu tidak bisa ngatasi, karena anak itu kan kadang janji berangkat tapi tidak dan sebagainya. Kadang dari rumah berangkat tapi dia mampir ke warung. Nah itu sampai prosedurnya itu sampai kita minta tolong ke polisi. Yang namanya Pak Warto itu Pak polisi yang dekat dengan kami sekolah itu hanya minta tolong saja, Pak minta tolong dijemput anaknya gitu. Anaknya kan sudah berangkat dari sekolah, dari rumah, tapi tidak sampai. Biasanya di mana, di warung ini dia dijemput, nanti diantar ke sekolah. Tapi untuk prosedurnya dari aturan itu, kemudian langkahnya wali kelas ke BP, ke kepala sekolah, kemudian kalau itu diulang kembali, maka penanganannya sudah dalam bentuk ancaman dan kita minta bantuan polisi. Nah polisi ini dalam tanda petik Mbak, karena ini hanya
efek jerah saja, dalam artian kita memberikan pengertian pada anak kalau dia berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan di sekolah itu namanya kriminal di sekolah. Iya. Makanya ya harus begitu, dan polisinya juga alhamdulillah mendukung, mau bekerja sama juga diantar sama sekolah. Berarti adakah, kalau pertanyaannya ini, adakah seseorang atau mungkin faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau memperlancar dalam pengambilan keputusan? Berarti kalau pengambilan keputusan berarti mungkin situasi ya Mbak ya, situasi sekolah kami begitu. Keputusan itu bisa kami ambil atas dasar kalau anak-anaknya itu sudah terlalu ekstrim, jadi benar-benar tidak mau sekolah, kemudian susah masuk sekolah, dan orang tuanya juga istilahnya apa nih, sudah apatis, lepas, tidak mau mengurusi anaknya, itu biasanya kita kerjasama kesiswaan, BK sama wali kelas dengan saya itu duduk bersama. Ini mencari solusi. Karena apa? Karena terkadang dari keempatnya ini itu satunya oke, masih gondeli gitu, tapi wali kelas nggak mau tahu, nggak mau karena ini saya sudah berat gitu. Akhirnya saya udah nih, wali kelasnya udah lepas, jadi urusannya saya sama BK. Nah, BK saya itu termasuk semua menurut saya, jadi dia itu hanya ingin anak-anaknya itu lulus, itu aja. Dengan segala cara. Salah satu caranya itu yang paling ekstrim adalah memberikan gambaran kepada anak itu. Caranya seperti ini. Sekarang kamu itu kan di sini ditunggoni orang tuamu, masih lengkap, kamu bisa makan bla bla bla. Besok kalau orang tuamu meninggal, lah kamu itu modalnya apa mau bekerja? Padahal minimal itu sekarang orang bekerja itu SMP atau SMA. Nah, itu terkadang yang bisa menguatkan. Ternyata kalimat dari BK ini, BK kami namanya Bu Amel, perempuan, itu memang pengalamannya luar biasa, dan dari itu anak itu kadang tersentuh. Kemudian berangkat seminggu, nanti ya nganu lagi, kumat lagi, berangkat lagi, kambuh lagi, gitu. Akhirnya ditelatani lagi. Saya kadang kasihan juga. Saya tanya sama BK-nya, masih mampu tidak, gitu. Kalau tidak mampu ya bisa lagi, karena memang kan kita kan menangani tidak hanya satu orang, banyak anak. Kemudian kalau terkuras hanya satu saja kan saya juga nggak mau begitu kan Bu Mbak. Terus akhirnya saya bilang sama BK-nya, udah masih bisa nangani enggak? Kalau sudah Bu, saya sudah ada satu anak, Bu saya sudah nyerah pun monggo gitu. Akhirnya ya semuanya nyerah, ya sekarang saya biarkan. Tapi sekolah kan tidak bisa mengeluarkan. Akhirnya orang tua yang diminta untuk mengundurkan diri. Itu salah satu cara yang paling akhir nih. Tapi ada yang seperti itu, dan faktornya yang kami merasa tidak ingin mengundur itu adalah dari orang tuanya. Jadi orang tuanya merasa percaya diri dia itu lulusan hanya SD, tetapi bisa memberi makan keluarganya. Itu jadi modal orang tuanya, sehingga anaknya kan malas gitu. Ya sudah, kita lepas gitu. Tapi kalau memang anaknya itu hanya karena malas dan orang tuanya sampai nangis-nangis biar anaknya sekolah, itu kita membantu. Pokoknya dibantu apa saja, sampai tugas-tugas dari gurunya yang ekstrim itu kadang BK-nya itu ikut yang minta ke itu ikut garap ke gitu. Termasuk saya juga tak suruh ke ruanganku gitu sama temannya dua gitu, diajari gitu. Ya maksudnya biar kita ngambil hati gurunya juga gitu, biar istilahnya juga ada nilainya. Betul gitu. Kita memang butuh nilai gitu. Nah itu memang ada bagiannya. Terus pelajaran apa yang bisa dipetik dari pengalaman itu mengambil keputusan? Ternyata yang bisa saya petik adalah mungkin beda anak, beda penanganan. Satu, yang kedua faktor orang tua, yang ketiga adalah faktor kultur. Itu bisa saya pelajari dari saya beberapa sekolah, pernah menjalani mengajar beberapa sekolah. Tetapi yang paling ekstrim itu di sini, di ternyata kulturnya di sana itu memang yang sewu ya, karena faktornya itu memang malas. Dan sekolah kami adalah sekolah pinggiran, yang utamanya mereka yang di situ itu adalah daripada tidak sekolah. Nah itu, jadi memang kita
pembelajarannya itu membuat strategi bagaimana anak itu bisa jeda di sekolah. Salah satunya adalah membuat istilahnya apa ya, gelar karya, atau istilahnya apa ya, istilahnya memberikan wadah kepada mereka yang untuk menyalurkan keinginan mereka di luar pembelajaran. Jadi dan satu lagi lain yang bisa sukses. Iya, gitu. Karena mereka kalau di hubungannya tidak pembelajaran itu langsung mau pokoknya mau. Tapi pas pelajaran akhirnya ya pelajaran itu tidak saya tekan. Tidak harus 100% itu jenengan anaknya harus bisa. Yang penting guru itu saya bilang tersampaikan. Perkara bocah itu mau pandai, pintar dan tidak itu bukan urusan kita. Nah, dari kekuatan itulah maka guru itu tidak terlalu membuat anak itu anakku pintar. Tidak hanya itu, tapi bagaimana toh mereka itu nyaman dengan sekolahannya gitu. Iya, nyaman betul. Akhirnya kan secara fisik sekolah kami harus menyenangkan. Maka harus membuat ini, membuat itu, membangun ini dan itu salah satu cara bagaimana mereka itu jenak di sekolah. Oh dia seneng pengen nongkrong, kita bikinkan misalnya gazebo. Pengen anak itu ubah-ubah air itu bikin kolam. YouTube ubah semuanya. Padahal SMP itu dikasih cilok, dikasih apa, saya nggak pernah marah. Diambil mas langsung dibuang gitu. Karena mereka memang masih anak-anak. Mungkin di sekolah lain nggak ada. Di tempat saya itu mbak saat hujan, anak-anak keluar hujan-hujan semua. Sekolah mana ya dan nggak ada. Cuma tempat saya itu semuanya keluar. Apalagi kalau pasti istirahat pas bel istirahat pas hujan pasti keluar semua. Nggak pas 7 lah, pas 9 semuanya keluar. Air itu harus dimasukkan di kelas biar tidak belajar. Itu jadi biasa. Nah itu salah satu motivasi juga. Ya itu tadi salah satunya adalah membangun sarana prasarana untuk kegiatan mereka, termasuk perpustakaan. Salah satunya itu perpustakaan banyak yang tidak mau ke sana, akhirnya tak robek semua, tak buat pendek-pendek karena mereka tidak mau lepas sepatu, akhirnya karpet saya belum semua, ganti yang kecil, pengen warnanya dirubah jadi warna yang cerah-cerah gitu, akhirnya ya banyak yang masuk. Satu-satunya. Terima kasih banyak Ibu waktunya, udah memberi pencerahan kepada saya bagaimana itu dilema etika dan juga moral yang ada di sekolah. Sama-sama. Mungkin beda tempat, beda penanganan itu hanya pengalaman dari kami, karena mungkin salah satu kuncinya mungkin dari kultur kantor desa itu mempunyai pengaruh sendiri, budaya lokal itu ternyata juga sedikit mempengaruhi termasuk dunia dan apa budaya. Terima kasih banyak Ibu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik,